dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur karena Allah SWT masih memberikan kepada kita amanah dalam bentuk kesehatan, hidup, usia, dan terutama iman Islam. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah melanjutkan tahapan-tahapan tauhid kita. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tahapan tauhid, dan tahapan tauhid ini adalah bagian daripada membicarakan kesempurnaan. Jadi kita tidak akan bisa mencapai derajat kesempurnaan atau paling tidak bisa bergerak menuju kepada kesempurnaan manakala kita tidak memahami tahapan-tahapan tauhid ini. Karena apabila kita ingin menuju kepada kesempurnaan tetapi tidak memahami tahapan-tahapan tauhid, maka berarti nanti ada yang terlewatkan. Ada yang terlewatkan artinya ada sesuatu yang berada di luar wilayah Tuhan. Ketika ada sesuatu yang berada di luar wilayah Tuhan, kan berarti kita syirik sebetulnya. Mengaku atau tidak mengaku, sadar atau tidak sadar, kita ada syirik. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkali-kali disebutkan Al-Quran sebagai contoh teladan, yang disebut dengan Sayyidut Tauhid, disebut agama yang datang setelahnya dengan Millah Ibrahim. Bahkan kita lihat haji pun adalah merupakan manasik daripada Ibrahim dan keluarganya. Kenapa? Karena berkali-kali disebut Ibrahim itu adalah makana minal musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim selalu makana minal musyrikin, artinya tidak ada sesedikit apapun di dalam jiwanya kesyirikan. Dan ini terjadi pada seluruh manusia suci, baik yang bergelar nabi ataupun yang tidak bergelar nabi. Pokoknya kalau manusia suci mencapai derajat kesempurnaan, berarti semuanya tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita masuk ke screen untuk menyaksikan pembahasan kita yang lalu. Jadi jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara di tahapan-tahapan tauhid. Ya, jadi ini pembahasannya tahap-tahap tauhid, dan kita sudah membahas ada 3 macam tauhid. Sebetulnya bukan 3 macam, 3 tingkatan sebetulnya, tahapan. Jadi kalau kita ulangi kembali, ya jadi ini adalah kita bicarakan kemarin ya, ini sudah ada juga. Jadi yang pertama adalah tauhid perbuatan. Jadi tahapan tauhid pertama adalah tauhid perbuatan. Af'al. Di tadabbur juga saya sudah singgung secara singkat bahwa yang kita saksikan dengan panca indera, entah itu dengan mata, entah itu dengan kuping, itu sebenarnya perbuatan. Contohnya misalnya kita mendengarkan suara burung-burung berkicau, itu kan perbuatan berkicau. Berkicau itu kan perbuatan. Kita mendengarkan desiran ombak yang menimpa pantai, maka yang kita dengarkan itu adalah perbuatan ombak menimpa pantai yang berpasir sehingga ada desir, ada suara. Kita mendengarkan misalnya desiran daun-daunan yang tertimpa angin, itu juga adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu bukan hanya seperti kita makan, minum, tidur, itu bukan hanya itu, tapi semuanya adalah perbuatan yang ditangkap oleh panca indera kita, yang ditangkap oleh empirik kita adalah perbuatan. Kita terangkan juga matahari bersinar itu perbuatan matahari bersinar. Malam hari perbuatan rembulan memantulkan cahaya matahari. Jadi semuanya adalah perbuatan sebetulnya. Nah, jadi kita saksikan bahwa yang ditangkap oleh panca indera kita itu kebanyakan atau mayoritasnya adalah perbuatan namanya. Nah, sekarang jemaah sekalian, adakah sumber utama daripada perbuatan itu selain daripada Allah? Kalau ada sumber utama perbuatan itu, maka kemudian berarti ada sumber lain selain daripada Tuhan. Jadi tidak ada apapun yang menjadi sumber perbuatan itu kecuali Tuhan. Jadi artinya kicauan burung di pagi hari itu sebetulnya adalah perbuatan Tuhan agar kita mengenal Dia melalui kicauan burung.
Karena seperti pembahasan kita sore tadi, zatnya Allah yang merupakan wujud wajib itu atau kewujud sejati, dan kemudian tunggalnya zatnya bahkan tidak terangkap, itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita dan akal pikiran kita. Jadi bukan hanya panca indera, tapi akal pikiran kita tidak bisa sampai ke sana. Itu sebabnya Nabi mengatakan, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau mau berpikir, ya pikirkanlah makhluknya, jangan pikirkan zatnya, karena zatnya tidak mampu kita jangkau. Nah, bagaimana caranya kita mengenal zatnya, makrifat kepadanya, sedangkan tidak bisa kita jangkau dengan panca indera dan akal. Nah, maka Tuhan dengan cinta dan kasih sayangnya memperlihatkan, tanda petik yang memperlihatkan dirinya. Bahasa-bahasa lain adalah bertajalli, menjelmakan dirinya, memperlihatkan bayangannya. Banyaklah istilah-istilah ini. Kata-kata ini adalah supaya kita mengerti. Memperlihatkan bayangannya, ya, kemudian bertajalli, bisa juga bermanifestasi, dari kata manifestation, manifestasi, bisa juga dalam pengertian bergejala, berfenomena. Kan fenomena itu kan gejalanya saja, pembuat gejalanya tidak kelihatan. Jadi ini semuanya adalah gejala, ini semua fenomena. Al-Quran juga sering menyebutnya sebagai ayat. Ayat itu kan kalau bahasa Inggris sign, ya, sign. Jadi kalau bahasa Inggris sign, ya. Ya, jadi ini adalah tanda. Ya. Dari kata sign ini kan lahir kata signal, ya. Signal itu artinya gelombang tanda. Jadi tanda yang bergerak yang bisa ditangkap, sehingga handphone kita menangkap suara karena ada signal yang memancar dari pusat ke handphone kita. Itu tanda namanya. Jadi sebetulnya ada tanda, makanya handphone itu karena dia tanda, ada proses namanya proses decoding dan encoding, decoding dan encoding itu di handphone. Nah, jadi namanya tanda. Jadi semuanya tanda. Ya, jadi istilah lain adalah tanda, istilah lainnya adalah alamat, istilah lainnya adalah gejala tadi, fenomena, istilah lainnya adalah apalagi manifestasi, manifestation, istilah lainnya adalah tajalli itu artinya memperlihatkan dirinya. Jadi pokoknya semuanya itu adalah kita bisa menggunakan bahasa istilah yang intinya adalah bahwa Tuhan ingin dikenal. Karena kita tidak bisa melihat zatnya, tidak bisa menjangkau pikiran kita zatnya, maka Allah dikenal melalui semuanya itu. Nah, maka dengan demikian perbuatan itu sebetulnya adalah perbuatan Tuhan. Ya. Nah, ketika kita mengakui bahwa itu semuanya sumber perbuatan adalah Tuhan, satu, maka kita akan merasakan keindahan pada perbuatan itu. Jamil, keindahan. Yang kedua adalah kita memuliakan semuanya. Jadi tidak berani lagi kita sekarang membunuh burung-burung kalau kita tidak ingin memanfaatkannya. Apa sebabnya? Ternyata itu adalah tajalli daripada Allah. Kita tidak berani lagi membunuh semut-semut kalau bukan karena terpaksa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi semuanya adalah tanda. Karena semut bergerak itu kan perbuatan juga. Ingat kalau semut berjalan itu perbuatan berjalan itu adalah perbuatan semut. Tetapi hakikatnya perbuatan siapa? Allah tadi. Tauhid perbuatan. Di perbuatan itu kenapa disebut af'al? Ya karena ini dari bahasa Arab, fi'il. Kalau perbuatan itu kan biasa disebut dengan kata kerja, verb. Perbuatan itu kan verb. Verb itu bahasa Arabnya fi'il. Bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya af'al. Jadi tauhid af'al artinya tauhid fi'il, tauhid perbuatan. Jadi tauhid perbuatan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah sebetulnya yang diterangkan di dalam surat 57 ayat 20 atau 22. Coba kita lihat di sini. Sebelum kita masuk ya. Kita lihat surat 57. Ayat 22. Nah, ini dia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya, mulai dari ayat 22, ini surat Al-Hadid, surat 57. Al-Hadid ini 57, ayatnya 22. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ini apa saja? Apa tidaklah? Asaba min musibatin,
Kenapa kita artikan tidak? Karena ada pasangannya nih ilah, ini ada ilah. Ya. Di ma ada pasangannya di sini bawa ilah, berarti ini pasti ma tidak. Ya, kenapa? Karena ada ilahnya. Tiadalah kecuali. Nah, gitu kan. Tiadalah kecuali. Di ma asaba tiadalah kejadian, kita artikan saya kejadian. Di sini artikan menimpa. Asaba itu dari kata musibah. Ya, ini sama dengan musibah. Asaba ya musibah. Jadi asaba perbuatan menimpa, musibah kejadiannya. Ya. Jadi tiadalah kejadian yang terjadi, ya tiadalah peristiwa min musibatin di antara kejadian-kejadian. Bukan hanya bencana di sini, kalau di sini artikan bencana. Kalau musibah itu apa saja kejadian, seperti tadi semut berjalan itu musibah juga. Karena artinya kejadian, peristiwa. Jadi tiadalah suatu kejadian di antara kejadian-kejadian atau musibah-musibah itu yang terjadi di mana fil ardi, di muka bumi atau di bumi, wala fi anfusikum, bahkan juga pada diri kita. Seperti misalnya darah kita beredar dengan kecepatan sekian, jantung kita berdetak, itu kan ada. Pencernaan kita bekerja walaupun kita tidur, ya. Nah, jemaah sekalian, itu pada diri kita, mata kita berkedip sampai kepada jiwa kita, fitrah kita. Jadi tiadalah kejadian yang terjadi di bumi dan di dalam diri kalian, anfus kalian, illa kecuali apa? Fi kitabin. Dia berada dalam kitab. Nah, kan berarti kan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian itu, pekerjaan-pekerjaan itu, perbuatan itu adalah tercatat. Berarti kan perbuatan Tuhan. Illa fi kitabin. Kecuali bahwa semuanya itu tertera dalam sebuah kitab. Kitab ini kita sebut dengan rekaman perbuatan Tuhan. Jadi recording perbuatan Tuhan disimpan dalam sebuah file, dalam sebuah tempat penyimpanan yang disebut dengan kitab. Min qabl, sebelum an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum menciptakan. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, alallahi, bagi Allah, yasir, gampang. Inna dzalika alallahi yasir, sesungguhnya pada demikian itu bagi Allah gampang. Inna dzalika alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah gampang, mudah. Nah, untuk apa Tuhan menjelaskan tauhid perbuatan di sini? Ini namanya tauhid af'al. Nah, untuk apa kita memahami ini? Nah, supaya Bapak bisa lihat di sini ayat 23. Likai, agar supaya. Jadi likai ini agar supaya. La tasau, kalian tidak berduka cita, tidak perlu bersedih. Tidak perlu bersedih ala ma fatakum, apa yang luput dari kita. Jadi kalau kita sudah mencapai derajat tauhid af'al, ya tidak ada yang mengganggu pikiran kita, tidak ada yang mengganggu jiwa kita maksudnya. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu luput itu artinya tidak terjadi. Tidak terjadi, misalnya contohnya maunya kita untung ternyata tidak untung, itu kan berarti luput namanya. Maunya kita sehat tapi ternyata sakit, itu kan luput namanya. Ya. Maunya kita lulus ternyata tidak lulus, itu kan luput namanya. Maunya kita kaya tetapi jatuhnya miskin, itu kan namanya luput. Ya. Luput artinya lolos, tidak terjadi. Jadi Tuhan menjelaskan ini semuanya, dan kita perlu memahami tauhid afal ini, likai, agar la tasau, kalian tidak perlu berduka cita, tidak perlu bersedih hati, ala ma fatakum, terhadap apa-apa yang menimpa kalian. Jadi tidak perlu berduka cita atas apa yang menimpa kalian, ala ma fatakum, wala tafrahu, dan juga tidak perlu girang, tidak perlu bergirang ria, bergembira ria. Tidak perlu loncat-loncat, tidak perlu menepuk dada sampai kemudian seakan-akan akulah, sayalah, kan begitu. Wala tafrahu, dan jangan pernah, dan tidak tidak perlu girang. Bima atakum. Kata tafrahu ini bisa diartikan juga, bahkan bisa sampai pada tingkat sombong. Ya, dalam nasihatnya teman-teman Qarun kepada Qarun, dia katakan, oleh Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Itu farihin itu sombong, membanggakan dirinya. Jadi wala tafrahu, dan agar kalian tidak
bergirang. Bima dengan apa-apa atakum yang menimpa kalian. Jadi kalau luput tidak bersedih hati, kalau dapat tidak perlu girang ria, girang sampai seakan-akan itu gara-gara aku, gara-gara saya. Itu tidak boleh terjadi seperti itu. Kenapa? Karena itu semuanya dari Tuhan. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak cinta, tidak suka. Kulla, tiap-tiap, mukhtal, orang yang sombong, fakhur, dan membanggakan diri. Kenapa dia sombong? Karena tadi ini tafrahu, girang apabila mendapatkan sesuatu. Apa yang pantas kita sombongkan? Tidak ada. Apa yang pantas kita banggakan? Tidak ada. Kenapa? Ya semuanya perbuatan Tuhan. Misalnya kita mendapatkan banyak, itu kan perbuatan mendapat, itu kan perbuatan Tuhan. Ya. Jadi apa yang pantas kita sombongkan? Jadi inilah penyakit hati yang berbahaya, sombong dan membanggakan diri. Dan bagi orang-orang yang sampai kepada tauhid af'al, itu adalah tidak mungkin terjadi ini. Sebaliknya, orang yang tidak mencapai tauhid af'al nanti akan menjadi sombong. Dan ini yang terjadi pada Qorun. Nah, kita lihat lagi Qorun ceritanya supaya kita bisa melihat Al-Quran bicara dengan bahasa irfan. Surat Al-Qasas. Ayatnya mulai dari 76. Nah, di sini katakan, Bismillahirrahmanirrahim, inna karuna, sungguhnya sesungguhnya adalah tadinya, karena ini adalah tadinya. Min dari kaum Musa, dari kaumnya Musa. Maksudnya itu bahwa dia orangnya Musa, dia pengikutnya Musa. Kalau bahasa sekarangnya, jamaah pengajiannya Musa. Ya, jamaah majelis taklimnya Musa. Ya. Jadi Karun tadinya itu adalah min kaum Musa. Tapi apa yang terjadi? Fabaga alaihim. Tiba-tiba dia durhaka dalam pengertian meninggalkan Musa. Baga itu artinya menganiaya dirinya. Kenapa? Karena meninggalkan pelajaran kesempurnaan diri. Musa ini kan mengajarkan bagaimana menyempurnakan diri. Tetapi kemudian Qarun meninggalkannya. Fabaga alaihim. Qarun meninggalkan alaihim, teman-teman mereka di Musa, yang bersama dengan Musa. Apa sebabnya? Wa atainahu, karena kami berikan kepadanya minal kunuzi, perbendaraan. Jadi kata-kata Tuhan ini kami Tuhan, maksudnya itu dari Tuhan sebetulnya. Jadi ingat, aslinya dari Tuhan. Wa atainahu minal kunuzi, dan karena kami berikan kepada minal kunuz. Kunuz itu kan perbendaraan. Ya. Ma inna, yang perbendaraan itu, inna mafatihahu, kunci-kuncinya saja, latanu'un bil osbah, terasa berat bagi orang-orang yang kuat. Ya. Ulil kuah, terasa berat bagi kelompok-kelompok ataukah golongan orang-orang yang kuat. Jadi orang kuat saja berat itu kunci-kuncinya. Izqalahu qaumu, ketika kaumnya berkata kepadanya. Izqalahu qaumu, ketika kaumnya berkata kepadanya. La tafrah, wahai Qarun, kamu jangan, ini dia, la tafrah. Tadi apa di surat 57 tadi? Ya. Likai la ta'sala ma fatakum wala tafrah. Nah, kan tadi di situ. Ya, kita lihat lagi kembali ayat itu tadi ya, kita pakai Al-Qur'an yang lain. Ya, kita pakai Al-Qur'an ini supaya kita bisa bandingkan kata-kata ini. Bahwa itu muncul apabila kita tidak memiliki tauhid af'al. Ya. Tauhid af'al. Ya. Ini tadi nih. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu. Wala tafrahu. Jadi Bapak sekalian bisa lihat ini. La tafrahu. Ya. Bima atakum. La tafrahu bima atakum. Nah, sini kita lihat. Nah tadi ini. La tafrah nih. Ya. Kalau di sini kan bentuk jamak ya. Tadi mana tadi? Ini bentuk jamak. La tafrahu. Ya, ini 22. Ini 22. Jadi la tafrahu. Ya, ini 23. La tafrahu. Ya. Jadi la tafrahu. Ataukah kita ambil yang lebih besar lagi di sini. Ya. Kita ambil
surat 57 ayat 23 tadi. Biar gede, biar besar. Nah, ini. Ya. Likai la tasawala ma fatakum wala tafrahu, ini wala tafrahu. Ya, la tafrahu ini hanya bentuk jamak tafrahu. Kalau tadi itu kalau tafrah karena cuma satu qarun ya, ini tadi. Mana? Nih. La tafrah. Ya, jadi la tafrah yang tadi adalah la tafrahu. Ya. Bedanya di situ saja ya. Jadi izqala ketika berkata, siapa berkata Qarun lahu kaummu. Maksudnya di sini maaf, kaumnya berkata kepada Qarun. Qala lahu berkata kepada Qarun, kaumnya. Ya tadi teman-teman belajar sama Musa. Apa kata mereka kepada Qarun? Wahai Qarun, la tafrah. Kamu jangan tafrah. Kamu jangan bergirang. Baru kemudian innallaha la yuhibbul mufarihin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang al-farihin. Ya, farihin kan tafrah. Jadi itu bergirang dia sampai membanggakan diri. Nah, jadi la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan membanggakan hasil usahamu karena itu sebetulnya perbuatan Tuhan. Kalau kamu banggakan hasil usahamu berarti kamu syirik namanya. Belum bisa lolos dari tauhid af'al, padahal itu yang paling awal, paling dulu kan tauhid af'al. Jadi la tafrah, kamu jangan bangga. Apa sebabnya? Innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbul farihin, sangat tidak suka kepada orang-orang yang suka membanggakan dirinya. Baru kemudian wabtagi fima ataka, kita loncat ke sini. Qala, ya, berkata tadi Qarun ketika dinasihati sama temannya tadi. Apa kata dia? Innama, hanya saja, utituhu, saya mendapatkan harta itu. Saya mendapatkan perbendaharaan harta itu. Sini katakan saya diberikan harta itu. Kita artikan saya mendapatkan harta benda itu. Ala ilmin indi. Nah, perhatikan jawabannya Pak Gus sekalian. Semata-mata ala yang kita artikan semata-mata karena ilmin, ilmu indi yang ada padaku. Jadi artinya ini dialamatkan pada dirinya. Lihat Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang ada padaku artinya ilmuku. Jadi saya mendapatkan harta yang banyak itu ya karena ilmu yang ada padaku. Coba kita lihat. Ilmu itu kan ada perbuatan belajar menghasilkan ilmu. Nah, jadi intinya adalah perbuatan. Nah, perbuatan belajar itu oleh Qarun dialamatkan, diatributkan atau dipredikatkan kepada dirinya sendiri, bukan dari kepada Allah. Ya. Sehingga dia dengan bangga mengatakan innama utituhu ala ilmi. Ya. Indi. Nah, jadi jemaah sekalian, makanya di sini dikatakan awalam ya'lam, apakah dia Qarun tidak mengetahui anna bahwa Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Betapa banyak generasi-generasi, ini Qurun generasi. Berapa banyak generasi-generasi min qabli sebelumnya yang telah dia binasakan. Kalau karena ilmunya tentu mereka tidak binasa. Nah, pekerjaan membinasakan ini kan pekerjaan Tuhan. Menghukum mereka tadi yang sombong dan angkuh. Ya. Man huwa, padahal orang-orang yang dibinasakan itu huwa asyaddu minhu, lebih kuat, lebih hebat daripada Qarun. Asyaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a wa aktsaru jam'a. Lebih hebat, lebih luar biasa kekuatannya dan lebih banyak harta bendanya. Wa aktsaru jam'a. Lebih banyak harta benda yang mereka kumpulkan. Iya. Wala yus'al an dzunubil mujriminah. Jadi perbuatan jahat, ini mujrimin, ini perkejahatan, bermula dari mengalamatkan perbuatan pada diriku sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, jadi pentingnya yang namanya tauhid af'al. Jadi ingat, pentingnya namanya tauhid af'al. Karena begitu ada perbuatan, ada tindakan yang kita alamatkan kepada diri kita sendiri, ya kita sudah berjalan menuju kepada Qarun.
kita sudah bukan lagi pengikut maksumin, tapi kita telah menjadi pengikut mujrimin. Bukan lagi maksumin, tapi mujrim. Ya. Kenapa? Karena kita mengalamatkan perbuatan itu pada diriku, indi, ilmin indi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah jelas ya. Kalau kita kembali lagi ke sini tadi, jadi inilah tauhid pertama, tauhid perbuatan. Jadi tidak ada perbuatan manapun yang boleh kita alamatkan. Kita menggunakan istilah alamatkan itu artinya mabda. Mabda itu sumber, source. Kalau bahasa Inggrisnya source. Sumbernya, mabdanya, asalnya, ya, originalitasnya, kecuali kepada Allah. Jadi apa saja? Ya, misalnya, kenapa kita bisa makan ikan? Padahal ikan itu kan di tengah laut yang dalam. Kita ada di darat. Ya, karena ikan itu oleh Allah dimudahkan perbuatannya untuk makan. Ya, perbuatan makan itu adalah diberikan Allah. Artinya perbuatan Tuhan membuat ikan itu mencari makanan. Datanglah nelayan, melempar umpan, di dalamnya ada kail. Nah, sehingga kemudian ikan tertangkap dan bisa kita makan. Untuk apa? Supaya ikan itu mengalami transformasi menuju kepada puncak tauhid. Ya, ikut bersama dengan kita, karena dengan makan ikan, dengan makan kita jadi beribadah, kita belajar dan sebagainya. Jadi mulai daripada tauhid perbuatan dulu. Ya, tauhid perbuatan. Kenapa misalnya kita bisa makan daging? Karena Tuhanlah yang membuat sedemikian rupa sehingga hewan-hewan itu bisa tumbuh, bisa berjalan, bisa berkembang biak, itu perbuatan semuanya. Bahkan bisa dengan mudah disembelih oleh manusia. Bayangkan kalau sapi itu misalnya bisa berpikir dan bisa berkumpul, membuat kelompok, melawan semuanya pada saat akan disembelih. Nah, tidak bisa kita sembelih. Bayangkan kalau sapi berkumpul 100.000 dan menyerang kita semuanya, kita tidak bisa membunuhnya. Nah, jadi Allah memberikan kemudahan sehingga sapi bisa kita sembelih dan kita makan. Itulah yang berkali-kali disebut dalam Al-Quran, sakhkhara lakum, Allah memudahkan kalian semuanya. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mudahkan semuanya apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk hewan-hewan, termasuk kapal-kapal yang berlayar di lautan. Itu sakhkhara lakum, Allah mudahkan bagi kalian. Itu perbuatan Tuhan. Nah, jadi ini yang pertama dulu, tauhid perbuatan, tauhid af'al. Sehingga tidak ada perbuatan manapun yang kita bisa ketahui, yang kita bisa tangkap, kecuali bahwa itu adalah perbuatan Allah. Saya kira ini cukup. Ya, sekarang kita pindah ke tauhid sifat. Kalau ada perbuatan, kan ada sifatnya. Contoh misalnya, kenapa orang belajar? Karena punya sifat ingin tahu. Itu kan sifat ingin tahu. Ya. Kalau orang misalnya bekerja keras, mencari nafkah, kenapa orang kerja keras cari nafkah? Karena ada sifat. Ya, sifat ingin kaya, sifat ingin mendapatkan hasil yang banyak. Itu sifat semuanya. Ya. Jadi sifat-sifat ini ada, perbuatan ini ada sumbernya pada sifat. Kalau kaitannya dengan Allah, perbuatan Allah pengasih dan penyayang, ya itu adalah sifat rahmatnya Allah, rahmannya Allah. Ya. Itu kan biasa kalau kita bicara sifat, kalau di dalam Sunni dulu adalah ada 20 sifat 20 namanya. Wujud, qidam, baka, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul lil hawadis dan sebagainya. Itu adalah sifatnya. Jadi cuma sebagai perbuatan-perbuatan ini terjadi karena muncul dari sifat. Ya. Jadi sifat ini supaya gampang kita pahami, ya sifat baik. Misalnya, kenapa orang menolong? Karena punya sifat baik. Ya. Contohnya saya tadi, harimau. Kenapa harimau kok bisa menyusui anaknya dengan tenang, padahal harimau aslinya galak, buas? Ya karena ada sifat baik di belakangnya. Sifat baik itu dari mana? Ya, pasti ada sumbernya, mabda'nya namanya. Nah, sifat-sifat yang melekat pada semua makhluk itu adalah punya mabda. Sifatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat-sifat yang kelihatannya berbeda-beda itu sebetulnya sumbernya satu. Ya. Contohnya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahu." Disebabkan karena rahmat dari Allah lah kalian bersikap lemah lembut. Nah, kan berarti lemah lembut itu kan perbuatan.
perbuatan itu muncul dari sifat apa? Rahmat. Fabima rahmatin minallah. Disebabkan karena rahmat dari Allah lah, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidal qalb. Seandainya kamu bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, mereka akan lari dari sekitar kamu. Lan faddu min haulik. Nah, jadi itu adalah sifat. Jadi setiap perbuatan pasti ada sifatnya. Jadi kalau kita lihat sini, setiap perbuatan di sini pasti ada sumbernya di sini, ya, ada sumbernya. Setiap perbuatan ada sifat di bawahnya. Nah, sifat ini kita tidak lihat, yang kita lihat perbuatan. Ya, jadi yang kita saksikan, yang kita ketahui dengan panca indera adalah perbuatan. Di balik itu ada sifat. Seperti contohnya sifat baik kan tidak kelihatan. Nanti yang kita kelihatan orang itu menolong, orang itu peduli, care kepada orang lain. Itu kan sebetulnya perbuatan muncul dari sifatnya. Jadi ada sifat. Nah, kemudian sifat ini juga adalah punya sumber lagi. Karena kalau ada sifat kan berarti ada pemilik sifat. Ya, ingat, kalau ada sifat berarti ada pemilik sifat. Ada sumber sifat. Sumber sifat itulah yang paling dasar, yang paling awal, yang paling hakiki, yang paling prinsipil. Yaitu apa? Yaitu pada zat. Jadi ada zat di sini. Nah, jadi sifat ini berasal dari zat. Ya. Nah, jemaah sekalian, karena perbuatan ini adalah perbuatan Tuhan dan Tuhan itu adalah tunggal, maka hakikat perbuatan cuma satu, yaitu perbuatan Tuhan. Namanya tauhid perbuatan, tauhid af'al. Setiap perbuatan itu muncul, datang dari sifat, dan pemilik sifat-sifat baik itu hanya satu, yaitu Allah. Ingat, sifat baik Allah. Maka dengan demikian, sumber sifat itu adalah Allah. Ketika menyebut sumber sifat satu-satunya itu adalah Allah, satu-satunya, maka disebut dengan tauhid. Tauhid itu artinya satu. Satu sumber sifat, yaitu Allah. Dan sifat ini yang mendorong terjadinya perbuatan adalah muncul dari zat. Yang di dalamnya di sini ada kehendak, ada iradat. Ya, dialah berkehendak, lalu kemudian muncullah perbuatan di sini setelah melewati sifat. Nah, kalau kita mengakui bahwa semuanya bermula dari zat yang satu, yang tunggal, yang tidak murakab, yang tidak tersusun, zat inilah yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal pikiran kita. Ini masih bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Ini bisa dijangkau oleh panca indera kita. Ulangi lagi, ini bisa dijangkau panca indera, ini bisa dijangkau oleh akal, maka ini tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan akal. Sifat ini kan yang menjangkaunya akal. Kenapa tidak kelihatan? Yang kelihatan perbuatan. Karena perbuatan kelihatan, ya berarti panca indera melihatnya, menjangkaunya. Karena ini tidak kelihatan, berarti akal yang menjangkaunya. Lalu bagaimana dengan ini? Tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan kanzun makhfiyan. Ini yang disebut dengan perbendaharaan yang tersembunyi. Yang sering kita sebut dengan kata-kata ghaibul ghuyub, sirrul asrar. Gaibnya segala yang gaib, rahasia dari segala rahasia. Ini zat. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ini adalah tunggal, zat ini adalah tunggal, zat ini tidak berangkap, ini tidak tersusun, maka kemudian ini disebut dengan tauhid zat. Maka hakikat ketuhanan adalah ada di sini. Inilah hakikat perbuatan. Inilah hakikat Tuhan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ketika Tuhan melakukan perbuatan itu, yang pertama muncul adalah sifat. Sifat yang pertama muncul adalah sifat terpuji, namanya Ahmad. Jadi sini muncul nih. Sifat pertama muncul Ahmad. Makanya semua perbuatan ya dari Ahmad. Kenapa? Karena kan sifat di sini. Tidak ada perbuatan yang tidak punya sifat. Ya. Begitu. Jadi Bapak sekalian, kalau kita anggap ini adalah Muhammad, Ahmad itu adalah datang dari sini, bagaimana caranya? Berbentuk memancarkan. Maka dia adalah cahaya yang paling terang. Ahmad itu adalah Anwar. Yang paling terang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk apa kita bahas ini? Karena nanti kalau kita ingin mengikuti atau menjadi manusia sempurna, maka kita harus bergerak dari sini. Ya, dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini. Kita bergerak dari af'al kepada sifat, sifat menuju kepada zat. Pada saat sampai di sini, karena ini adalah tidak dijangkau oleh akal pikiran dan panca indera, ya hanya diam. Di sini namanya zauk. Ini akal tidak sampai, namanya zauk nanti di sini. Ya, zauk.
Zauq. Zauq ini kalau diterjemahkan adalah sama dengan rasa. Rasa. Jadi ini adalah rasa. Sampai di sini kita hanya zauq saja, rasa. Ya, tidak ada lagi pembicaraan. Ketika berjumpa antara yang merindu dan dirindu, tidak ada bahasa. Ya, antara yang asyik dan ma'syuk. Ma'syuk itu adalah yang dirindukan, ini zat ini adalah yang ma'syuk. Sedangkan kita yang bergerak ke sini adalah yang merindu, asyik. Asyik itu fa'il, merindu. Asyik wa ma'syuk. Ya. Asyik yang merindu, ma'syuk yang dirindukan. Ketika berjumpa antara yang merindu dan dirindukan, tidak ada bahasa. Yang ada adalah rasa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, pada saat ketika ini diam, artinya yang terjadi adalah tidak ada lagi. Namanya fana. Kitanya semua sudah hilang. Yang ada adalah dia saja. Namanya fana dalam kemakhlukannya dan kemudian baqa di dalam kebaqaan zat Allah SWT. Jadi kalau ingin bahagia selamanya, ya harus hilang di sini. Hilang. Kenapa? Tidak boleh di sini ada dualitas. Tidak boleh ada dua. Tidak boleh dual di sini. Harus satu. Kita harus hilang. Hilang artinya fana. Pada saat itulah berfungsi atau terjadi yang disebut dengan kulluman alaiha fan. Segala sesuatunya itu harus fan. Kulluman alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah zatnya Tuhan saja. Mas sekalian, kita kembali ke sini. Jadi sudah tauhid perbuatan sudah, tauhid sifat juga sudah ya. Jadi kita sudah lihat ini kemarin. Nih, fananya sifat-sifat dalam sifat-sifat Tuhan dengan sifat tauhid. Jadi fananya kita punya sifat, tidak ada lagi sifat kita, hilang. Selama kita masih menganggap ada sifat-sifat kita, ya sifat baik kita tentunya, maka kita belum sampai pada tauhid. Kalau semua sifat yang kita miliki itu tidak teralamatkan pada diri kita, tapi teralamatkan kepada Dia yang tunggal, maka namanya fana sifat-sifat kita dalam sifat-sifat Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan tauhid sifat. Nah, setelah itu baru kemudian ketika kita mencapai tauhid sifat ini, kita baru bisa masuk kepada tauhid zat. Ya. Dalam tahap ini dia telah mencapai batin alam. Jadi para pesuluk, para pejalan rohani, kalau mencapai derajat tauhid zat, berarti kata buku ini, dia, orang itu maksudnya, orang itu telah mencapai batinnya alam dan sekaligus batinnya agama. Luar biasa Bapak sekalian. Kalau kita sudah sampai di sana, kalau kita sudah sampai di sana, berarti kita sudah sampai pada batinnya alam ini. Batinnya alam dan batinnya agama. Ya. Batinnya artinya hakikatnya alam. Jadi tahapan zat tauhid zat ini berarti menunjukkan yang bersangkutan ini telah mencapai batin alam dan batinnya agama. Ya, sudah sampai. Dari batin ini, dia, si pesuluk, juga menyaksikan batin dan kedalaman-kedalaman yang lain. Sehingga orang yang mencapai derajat ini, dia akan tahu rahasia-rahasia. Kalau sampai di sana, dia mengetahui rahasia-rahasia. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, kita tahu misalnya nabi-nabi mengetahui rahasia-rahasia. Dari mana? Ya dari mencapai derajat ini. Ya. Nabi Yusuf misalnya tahu rahasia, bahkan mimpi orang dia tahu rahasianya. Ya, Nabi Isa tahu apa yang kamu tadi makan di rumah, itu Nabi Isa. Ya, dan banyak lagi yang lain. Bahkan Nabi Muhammad kita tahu apa yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi di belakang. Coba kita lihat. Ini Nabi Muhammad kita itu tahu apa yang terjadi di belakang. Ya. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Dalam surat 66. Ya. Nih, mulai daripada ayat 3. Wa idza asarra nabi, ketika Nabi merahasiakan. Jadi asar ini kata sir, merahasiakan. Jadi Nabi berkata istrinya, yaitu Hafsah, ini hanya untuk kamu saja, tidak untuk diceritakan. Ada asarran Nabi. Wa'id asarran Nabi, ketika Nabi merahasiakan sesuatu, apakah yang dirahasiakan tidak perlu kita tahu, tapi ada yang dirahasiakan. Hanya untuk, maksudnya rahasia itu
hanya untuk sang istri saja. Ila ba'di zaujihi, kepada salah satu daripada istrinya. Nah, di sini biasanya ditulis ini siapa gerangan yang dimaksud ini. Nah, ini istri Hafsah, ini kan tulisnya Hafsah nih. Ya. Dituliskan ini yang menyebut Hafsah bukan kita, tapi ini Kementerian Agama. Jadi rahasia kepada salah satu itu Hafsah. Nah, jadi kita saksikan di sini id asarra nabi ila ba'di azwajihi, hadisan suatu pembicaraan. Siapakah azwajnya itu? Hafsah. Pembicaraan apa? Tidak perlu kita tahu juga. Namanya saja rahasia. Ya. Asarran nabi ila ba'di azwajihi, hadisan suatu pembicaraan. Falamma naba'at bihi. Nah, ternyata setelah Nabi pergi dari rumahnya Hafsah, istri Nabi yang lainnya itu Aisyah datang. Ya, datang untuk menggoda-goda Hafsah. Tadi Nabi ngomong apa? Nah, muncullah di sini. Nih. Tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, muncul Aisyah di sini. Ya. Jadi kesimpulannya pada saat Nabi pergi dari rumahnya Hafsah, datanglah Aisyah menggoda-goda Hafsah. Hafsah tadi, apa tadi yang dikatakan Nabi di sini? Apa dikatakan suami kita tadi di sini? Falamma naba'at. Falamma naba'at. Maka tatkala, naba'at ini tak menunjukkan pelakunya perempuan. Jadi kita artikan tatkala Hafsah menceritakan, naba itu memberitakan. Tatkala Hafsah memberitakan atau menceritakan, yang aslinya rahasia itu, pembicaraan rahasia itu, kepada bihi, kepada Aisyah, bihi, berita itu. Ya. Jadi tatkala Hafsah memberitakan berita itu atau cerita itu kepada siapa? Kepada Hafsah. Wa azharahullah. Ini jelas. Azharahullah. Allah menzahirkan. Artinya Nabi walaupun jauh dia menyaksikan peristiwa itu. Azhar itu zahir, nampak. Allah menampakkan peristiwa itu pada diri Nabi, luar biasa. Azharahullahu alaihi, nya pada Nabi. Ya. Jadi wa azharahullahu, Allah menzahirkan alaihi. Apa sebabnya? Ya karena Nabi tadi mencapai tauhid zat. Sehingga dia tahu, dia sudah sampai pada batin alam dan batinnya agama. Sehingga kejadian di belakangnya dia tahu, nih coba. Nabi ada di tempat lain, tetapi ketika Hafsah berbicara kepada Aisyah, azharahullahu alaihi. Allah menzahirkan. Menzahirkan artinya Nabi menyaksikan seakan-akan ada di tempat itu. Ya. Alaihi. Arrafa ba'dahu wa a'rada an batin. Sehingga kemudian ketika datang lagi ke rumahnya Hafsah, Nabi menceritakan ini. Arrafah. Arrafah ini kata Arrafah, mengetahui. Jadi Nabi memberitahukan. Arrafah itu memberitahukan. Beritahukan ba'dahu sebagian daripada da'an ba'din dan meninggalkan sebagian. Yang prinsip-prinsip aja disampaikan. Falamma nabba'aha, tatkala Nabi menyampaikan itu tadi, kebocoran rahasia kepada Hafsah, haknya Hafsah. Falamma tatkala nabba'a, berarti Nabi pelakunya hak Hafsah. Jadi Nabi menyampaikan berita itu kepada Hafsah tentang kenapa dia membocorkan rahasia itu, bihi dengannya berita itu, qalat. Hafsah bertanya, qalat berkata, man amba'aka hada? Man amba'aka hada? Dia heran. Siapa yang menyampaikan ini kepada kamu? Jadi artinya apa? Di sini lupa kalau suaminya itu seorang nabi. Ya. Atau paling tidak, dia belum sampai kepada hakikat kenabian. Wah, hakikat kenabian itu adalah tahu segala rahasia-rahasia. Kenapa? Orang yang sudah sampai kepada tauhid zat adalah orang yang sampai kepada batinnya alam dan batinnya agama. Batin alam artinya semua ketahuan. Jadi man anba'aka hada? Dia heran, siapa menyampaikan ini kepadamu? Wahai suamiku, man anba'aka hada? Qala, lalu kemudian dijawab. Ya. Siapa yang jawab? Nabi. Nabba'aniya al-alimul khabir. Yang menyampaikan ini kepada aku adalah Allah yang maha mengetahui.
Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui dan maha memberitakan. Kita artinya maha memberitakan. Khabir ini kan dari kata kabar. Jadi Allah Tuhanku yang memberitakan. Karena dia Tuhanku itu adalah Al-Alim, maha mengetahui, Al-Khabir, dan maha memberitakan. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sudah sampai di sana itu adalah tahu rahasia-rahasia. Saya kira cerita yang paling sering kita dengarkan adalah cerita seorang yang datang kepada Imam Ja'far Shadiq. Wahai Imam, ya kenapa kau mengatakan bahwa yang tidak berwilayah itu adalah seperti dan seperti itu? Buktinya mereka datang beribadah, mereka berhaji, tuh lihat mereka semua tawaf di Ka'bah dengan khusyuk. Ya, mereka datang meninggalkan kampung halamannya, pergi di situ beribadah haji dengan pengorbanan yang besar. Kata Imam Ja'far, ya karena kamu hanya melihat zahirnya saja. Kamu tidak melihat batinnya. Apa maksudnya batinnya? Yaitu ya, hakikat orang itu. Hakikat orang yang tidak berwilayah atau hakikat orang yang menentang manusia suci, kan berarti hatinya itu durhaka namanya. Karena kan durhaka artinya menentang. Maka orang yang seperti itu menentang kan berarti bahwa menentang akal pikirannya. Orang yang menentang akal pikirannya ya seperti kera, karena kera itu adalah posturnya, modelnya seperti kita manusia, tetapi tidak punya akal. Nah, masa iya? Ya memang begitu. Kamu lihat mereka. Maka kemudian mengatakan, iya, begitu dia mengatakan, Imam Ja'far meminta orang itu datang ke dekatnya, baru diusapkan tangannya kepada matanya, dari atas ke bawah, begitu ke bawah tangannya Imam Ja'far, melek matanya, dia menyaksikan hakikat orang-orang yang ada di sana. Oh, kaget luar biasa. Gemetaran, merah wajahnya. Ya. Kata Imam Ja'far, bagaimana kamu menyaksikan? Seperti itulah Bapak Ibu jemaah sekalian. Nah, itu juga yang terjadi pada Nabi Yakub. Nabi Yakub sebetulnya tahu kalau Nabi Yusuf itu masih hidup. Ya. Kalau dia tahu kalau sudah mati, tidak mungkin dia selalu menyebut-nyebut namanya. Iya. Jadi dia tahu kalau Nabi Yusuf itu masih hidup. Nah, dari mana dia tahu? Ya, tadi dia sampai kepada batinnya alam dan batinnya agama. Jadi kalau kita lihat itu jemaah sekalian berbahagia, itu dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan kamu saja, perbuatan dia saja. Sedangkan Nabi Yakub itu sebetulnya tahu hakikat perbuatan mereka. Ya, cuma Nabi Yakub pada saat yang sama tetap harus melakukan pendekatan yang baik kepada anak-anaknya, karena bagaimanapun mereka adalah anak-anaknya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya Nabi Yakub di sini nih, ya. Yusuf. Kita lihat kurang lebih ayatnya 12 ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Nah, jadi ini ceritanya. Ini kita lihat. Jadi ketika mereka, saudara-saudaranya Yusuf, membawa, ini kita ambil cerita singkatnya, langsung ayat 15. Jadi kemudian mereka berhasil membujuk ayahnya dan mengambil Yusuf bersama dengan mereka pergi. Falamma dhahabu, maka tatkala mereka semua pergi. Bihi, dengan membawa Yusuf. Falamma dhahabu, tatkala mereka semuanya pergi, bihi, dengan membawa Yusuf. Wa ajma'u, dan kemudian mereka berkumpul. Ya. Mereka berkumpul semuanya. An yaj'aluhu, untuk menjadikan Yusuf itu. Maksudnya untuk membuang Yusuf itu. Fi ghayabatil jubbi, ke dalam dasar sumur. Ini kata-kata jub ini adalah sumur. Kata-kata gayab itu dari kata ghaib. Ini satu asal katanya ghaib. Kenapa disebut ghaib? Karena kalau turun ke bawah tidak kelihatan orangnya. Ghaib bilang. Ya kenapa? Karena kan sumur di Timur Tengah pasti dalam. Jadi dalam, begitu turun di bawah tidak kelihatan. Jadi bayangkan adiknya dibuang ke dalam dasar sumur. Fi ghayabatil jub. Lalu kemudian wa auhayna ilaihi, kami berwahyu kepada Yusuf. Nah, coba lihat. Jadi Yusuf sudah dapat wahyu di sini, wa auhayna. Kami berwahyu kepada Yusuf, kami menyampaikan wahyu kepada Yusuf. Ilaihi itu kepada Yusuf. Nah, jadi artinya apa? Yusuf pun sudah tahu rahasia ini. Apa yang akan terjadi nantinya? Wa auhayna ilaihi. Nah, ini adalah Nabi Yusuf. Walaupun dia masih kecil tapi sudah mencapai batinnya alam dan batinnya agama. Kenapa? Dia manusia suci. Ya. Auhayna ilaihi. Kami wahyukan kepadanya pada saat dia digotong, pada saat dia diangkat
oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, untuk dibuang ke dalam sumur. Tiba-tiba Allah datang menyampaikan kepada Yusuf, auhayna ilaihi la tunabbi'annahum, nanti kamu akan menceritakan ini semuanya kepada mereka. Nah, jadi artinya apa? Kamu akan selamat, ya, dan kamu nanti akan menceritakan kejadian ini kepada mereka semuanya. Artinya kamu akan jumpa lagi dengan mereka semuanya. La tunabbi'annahum, kamu pasti akan menyampaikan kepada mereka. Ini Yusuf yang sedang dibuang ke dalam sumur. Allah mengatakan la tunabbi'annahum bi amrihim, perkara mereka, urusan yang mereka lakukan kepada kamu ini, kejahatan yang mereka lakukan kepada kamu ini, hada wahum la yashurun, mereka tidak sadar bahwa yang dibuang ini adalah nabi, yang dibuang ini adalah manusia suci yang mengetahui rahasia-rahasia. Waja'u aba'uhum, kesimpulannya setelah dibuang adiknya, kembalilah mereka kepada orang tuanya, ayahnya. Waja'u aba'uhum, mereka datang kepada ayah mereka. Isya'an, di waktu isya, berarti kan di waktu petang ini, isya kan malam, awal malam. Ya bekun, seraya mereka menangis. Ini tangisan dusta namanya, tangisan buaya, ya, namanya menangis buaya, tangisan dibuat-buat. Ya bekun. Qalu, lalu kemudian mereka semuanya berkata kepada ayahnya, ya abana, wahai ayah kami, inna dhahabna, sesungguhnya kami pergi, nastabiqu, berlari-lari, berlomba-lomba, watarakna, dan kami meninggalkan Yusuf adik kami itu, indah, di sisi atau di sekitar, mata'ina, barang-barang bekal kami. Fa'akalahu dhibu, ternyata dia dimakan oleh serigala. Akalahu dhibu, tiba-tiba serigala memakannya. Ini akalahu dhibu. Lalu kemudian dia mengatakan, wa ma'an tabi mu'minin, wahai ayah, pasti kamu tidak percaya kami. Jadi langsung dipotong. Sebelum ayahnya mengatakan tidak percaya, langsung wa ma'an tabi mu'minin, kamu ayah pasti tidak percaya kepada kami. Wa ma'an tabi mu'minin lana, walau kunna sadiqin, walaupun kami sebetulnya benar. Walau kunna sadiqin, walaupun kami benar, kamu tidak percaya kepada kami. Ya. Waja'u ala kamisihi, dan dia datang membawa bajunya adiknya Yusuf. Bidamin kadibin, dengan darah dusta. Kenapa darah dusta? Karena darahnya bukan darah Yusuf, tetapi darahnya adalah darah domba yang dia sembelih, darah kambing yang dia sembelih. Qala, ini jawabannya Nabi Yakub yang kita bicarakan. Jadi dari Yusuf, orang suci, sudah tahu rahasianya. Jadi kita menjelaskan orang yang sampai pada tauhid sejati seperti itu. Qala, Nabi Yakub berkata, bal, sebetulnya ataukah yang benar ialah, kata bal, sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Sawwalat, apa yang kamu lakukan ini menunjukkan, lakum, bagi kalian, anfusakum, tentang hakikat diri kalian. Nah, coba lihat. Jadi ini sebetulnya menunjukkan sawwalat lakum anfusakum. Perbuatan kalian ini adalah menunjukkan siapa diri kalian sesungguhnya dalam perkara Yusuf ini. Ya. Jadi ini menunjukkan siapa kalian. Jadi seakan-akan Yakub mengatakan bahwa itulah kejahatan kalian. Ya. Fasabrun jamil. Nah, saya sabar jamil artinya apa? Sebetulnya dia tidak mengatakan, tapi sebetulnya Yusuf itu adalah masih hidup. Dan karena dia masih hidup, fasabrun jamil, saya sabar dengan sabar yang indah menantikan dia. Dan ternyata nanti benar-benar berjumpa kembali dengan Yusuf. Fasabrun jamil, wallahul musta'an. Bagi saya hanya Allah sebagai tempat menolong. Jadi lihatlah bagaimana tauhidnya orang seperti Nabi Yakub ini. Jadi dia katakan fasabrun jamil. Ya, perbuatan buruk ini adalah alamatnya pada diri kalian. Perbuatan buruk tidak bisa dialamatkan kepada Allah. Perbuatan buruk tidak bisa kepada Allah. Itu adalah sawwalat lakum anfusukum. Saya sebagai ayah sabrun jamil. Wallahul musta'an, dan saya hanya minta tolong kepada Allah saja. Bergantung kepada Allah. Wallahul musta'an. Kenapa musta'an? Karena sabar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wasta'inu. Wasta'inu itu kan isti'anah. Wasta'inu bis-sabri. Wasta'inu bis-sabri. Ya. Isti'analah kepada Allah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa lal khashin.
Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Dalam Al-Fatihah dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah. Nah, Nabi aku mengatakan, wallahul musta'an. Allah adalah tempat meminta pertolongan. Ala ma tasifun, atas apa yang kalian sifatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat mereka ini sifat buruk. Nah, ini tidak bisa dialamatkan kepada Allah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Kenapa? Sifat ini adalah sifat kadzib, dusta. Ya, sifat yang salah. Perbuatannya juga adalah sawalat lakum anfusukum amra. Tidak bisa dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, dari sini kita lihat apa yang disebut dengan tauhid. Af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat. Ini yang terjadi, ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Jadi dalam tahapan ini dia si pesuluk, si pejalan, musafir telah mencapai batinnya alam dan batinnya agama. Dia sudah sampai, dan karenanya dia mengetahui tadi rahasia-rahasia semuanya. Dari batin ini, dia juga menyaksikan batin dan kedalaman seluruh realitas, kedalaman lain. Yang tidak lain adalah fana dzati namanya. Kenapa bisa terjadi? Karena dia fana dzati. Dia juga tidak punya zat. Jadi tidak ada, kita ini sebetulnya tidak punya zat. Jadi kalau misalnya ada zat yang dialamatkan kepada makhluk, itu adalah itibari saja. Contohnya, zatnya air, cair, kan begitu. Zatnya batu, keras. Itu kan cuma sekedar itibari. Karena sebetulnya batu tidak punya zat. Sebetulnya air tidak punya zat. Kita juga, zatnya apa kita? Darah daging. Tidak punya zat. Apa sebabnya? Karena itu semuanya berubah. Seperti contoh yang tadi kita katakan. Zatnya kita adalah darah daging manusia. Ya, ternyata kemudian ketika kita meninggal, setelah dikubur, darah dagingnya juga hilang, yang ada cuma tanah di sana. Ya. Nah, jadi tidak ada zat. Zat satu-satunya hanya dia. Jadi namanya harus fana zati. Fana itu hilang, semua zat selain daripada zatnya tidak ada. Yakni dia menyaksikan tidak ada satupun zat yang mandiri. Tidak ada satupun zat yang mengada, yang eksis, yang lepas daripada zatnya Allah. Dia melihat serta menyaksikan seluruh zat dan eksistensi fana dalam zat dan eksistensi Allah secara murni. Sebab jika eksistensi Tuhan atau wujud Tuhan adalah wujud yang tidak terbatas, maka niscaya tidak ada lagi asumsi, tidak ada lagi pendapat bahwa terdapat wujud-wujud lain yang berhadapan dengannya. Karena begitu berhadapan dengannya, berarti tidak terbatas, tidak tak terbatas itu wujudnya Allah. Ya, jadi begitu kita percaya bahwa wujud Allah, eksistensi Allah tidak terbatas, berarti tidak ada yang lain. Ya. Karena kalau ada yang lain, berarti membatasi ketidakterbatasan ini. Ya, menjadi terbatas namanya. Oleh sebab itulah, ketika kita berpendapat bahwa wujud Allah itu adalah tidak terbatas, maka tidak boleh lagi ada asumsi, anggapan, pendapat yang mengatakan bahwa terdapat wujud-wujud lain yang berhadapan dengan wujud tak terbatasnya Allah tersebut. Ya, baik mereka itu terbatas ataupun juga tidak terbatas. Karena apa? Karena hanya akan membatasi ketidakterbatasan Tuhan, dan ketika ketidakterbatasan dibatasi oleh lain, ya berarti sudah tidak berlaku lagi istilah tidak terbatas. Ya, begitu Bapak sekalian. Nah, jadi sebagaimana asumsi terdapat dua eksistensi. Kalau asumsi misalnya pendapat kita ada dua wujud tidak terbatas. Misalnya ada dua wujud tidak terbatas. Kan tidak masuk akal itu. Ya. Ada dua wujud tidak terbatas. Nah, sedangkan dua berarti kan saling membatasi. Jadi kata-kata ada dua wujud tidak terbatas sebetulnya tidak masuk akal. Pernyataan itu namanya kontradiksi, contradiction. Tanakut itu bertentangan. Jadi asumsi yang mengatakan bahwa ada dua eksistensi, ada dua wujud yang tidak terbatas, itu adalah asumsi yang tidak benar, asumsi yang tidak bisa diterima. Asumsi itu anggapan, asumsi atau anggapan terdapat satu eksistensi tidak terbatas dan eksistensi lainnya terbatas juga adalah asumsi yang salah. Ya. Sebab sesuatu yang tidak terbatas niscaya tidak menyisakan lagi suatu kekosongan, dan sesuatu lain yang terbatas mengisi kekosongan tersebut. Artinya kalau kita katakan sesuatu itu tidak terbatas, tidak ada yang tersisa lagi, tidak ada kekosongan, tidak ada ruang yang bisa diisi oleh yang lain.
ketika itu dia menyaksikan seluruh eksistensi, seluruh wujud-wujud lain fana, ya, dalam eksistensi mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambar-gambar cermin yang menampakkan dan memperlihatkan eksistensi pemilik zat. Kalau misalnya kita punya cermin, lalu kemudian dalam cermin itu ada bayangan. Oleh karena itu seluruh alam adalah alam dan ayat-ayat ilahi. Jadi semua yang ada ini adalah merupakan bayangan daripada Tuhan tadi kita sebutnya. Jadi seluruh alam adalah alamat dan ayat-ayat. Tadi kita menyebut alamat atau ayat-ayat. Ya, jadi itu adalah ayat-ayat, sign daripada Allah. Tadi kita sudah lihat ayat-ayat juga. Ketika nafs sampai pada kedudukan ini, ketika nafs diri kita sampai pada kedudukan ini, maka tauhid zat telah menjadi bagiannya, yakni ia menyaksikan seluruh zat dan eksistensi wujud yang lain fana. Eksistensi kita, eksistensi alam semesta, semuanya hilang fana dalam zat tunggal Allah SWT, dan ini yang disebut dengan fana dzati. Jadi kita eksistensi yang lain selain Allah, wujud-wujud lain selain Allah adalah fana, yang ada hanya wujud Allah. Inilah yang disebut dengan fana dzati. Yang disebut dengan fana dzati. Inilah yang kita sebut dengan fana dzati. Nafs diri ini yang sampai pada tahapan ini telah sampai pada jenjang perjalanan paling tinggi. Sair itu pejalan, sair, musafir, kemudian apalagi salik, itu sama sair. Jadi yang sampai pada tahap ini telah sampai pada tempat ataukah puncak paling tinggi disebut dengan sair walayat, ya, sair wilayah, perjalanan wilayah dan penyaksian. Jadi perjalanan wilayah dan penyaksian. Kenapa? Karena tidak ada, kalau kita sampai pada wilayah kan tidak ada selain wilayah. Termasuk diri kita hilang, fana. Nah, inilah juga yang disebut puncak daripada Al-Fatihah. Nanti dalam Al-Fatihah 7 ayat, yang paling tinggi itu adalah ayat 7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah puncak. Dan itu adalah namanya wilayah. Nah, begitu ya dengan ini. Paling tingginya itu adalah sair wilayah, ya, dan penyaksian. Di sana ia tidak melihat lagi dirinya dan yang lain. Coba. Di sana kita sudah tidak ada. Yang lain juga tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ia hanya menyaksikan satu zat, dan itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ini pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini tanggal 26/22. Nah, jadi kita sampai pada namanya perjalanan zat, perjalanan tauhid zat. Dan ketika orang sampai pada tauhid zat, harus pada saat yang sama mengalami fana zat. Karena tidak bisa sampai kepada tauhid zat kalau belum fana zati juga. Fana zati itu artinya tidak ada lagi zat yang ada. Tidak ada lagi wujud-wujud kita ini. Kalau kita mengatakan tadi ada wujud kita, tidak ada sebetulnya, ada hanya wujud Allah. Semuanya harus fana, semuanya harus hilang. Yang ada hanya adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui maksumin, terutama melalui Imam Zaman, untuk membawa kita juga kepada fana dzati, sehingga yang ada di dalam jiwa kita, yang ada adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang lain. Istilahnya tadi situ, tidak ada lagi yang lain, ya. Tidak ada wujud-wujud apapun yang lain selain daripada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak lagi melihat, Ia tidak melihat lagi dirinya dan tidak melihat yang lain. Yang ada hanya satu, menyaksikan satu zat, dan itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian kita menyaksikan zat Allah, kata-kata kita menyaksikan kan masih ada dua sebetulnya. Nah, maka kata iya di sini sebetulnya tidak ada lagi. Maka kita sampaikan ini terjadi namanya ittihad bainal alim wal maklum, baina syahid wa masyhud. Ya. Sudah terjadi penyaksian antara yang menyaksikan dan disaksikan. Antara yang menyembah dan yang disembah. Karena kalau masih ada dualitas, yang menyembah dan disembah kan berarti ada dua. Masih ada yang menyaksikan dan disaksikan berarti ada dua. Ya. Yang mengetahui dan diketahui berarti masih ada dua. Nah, jadi kata-kata iya di sini, iya dalam pengertian yang sudah fana tadi di sini. Ya.
Kata iya di sini sudah tidak ada, sudah fana zati di sini. Jadi sebetulnya dalam konteks seperti ini kata para ahli irfan, dia menyaksikan dirinya sendiri. Ya, karena kita sudah tidak ada, yang ada cuma dia. Siapa dia? Allah menyaksikan dirinya sendiri. Pada saat itu dia menyaksikan dirinya sendiri. Dia hanya menyaksikan satu zat dan itu hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi sebetulnya adalah Allah menyaksikan dirinya sendiri. Kita tidak ada lagi. Seperti kata hadis qudsi, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu lepah. Siapa yang mendekat kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dalam keadaan berlari, sampai dia mendengar dengan kupingku, melihat dengan mataku, berjalan dengan kakiku. Sehingga apa terjadi? Orang itu tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah. Ma ramaita id ramaita, walakinna Allah rama. Bukan lagi engkau Muhammad yang melempar pada saat engkau melempar, tapi sebetulnya Allah yang melempar. Artinya apa? Dualitas sudah tidak ada lagi. Ia tidak melihat lagi dirinya dan tidak lagi melihat yang lain. Terima kasih. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, penyambungan soalan asal awal antara hukum tasyri'i lalu kita menuju ke makam hukum takwini tadi untuk meleburkan diri muwahhid tadi fana dalam makam tauhid. Boleh beri pencerahan fungsi-fungsi perjalanan kita secara hakiki dan batinnya yang kita terlepas pandang selama hidup ni. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita jawab tadi pertanyaan Pak Nur, kita sampaikan bahwa sebetulnya kita itu ada 3 hukum sebetulnya. Yang pertama adalah hukum tabi'i, hukum alam yang disebut dengan hukum takwini. Alam takwini. Yang kedua adalah hukum akli, ikhtiari biasa disebutnya. Jadi ini terkadang sudah ikhtiari. Ini ada pada manusia. Kalau hukum takwini ada pada alam, hukum tabi'i. Sedangkan kalau ikhtiari pakai akal ada pada manusia, karena hanya manusia yang punya akal. Misalnya mencari nafkah, belajar, itu namanya adalah ikhtiari. Kemudian ada satu lagi, yaitu hukum tasyri'i. Nah, jemaah sekalian berbahagia, hukum ikhtiari atau akal menuntun kita untuk menemukan syariat. Ya. Karena syariat ini bukan ciptaan manusia. Syariat itu dari Allah. Nah, yang harus kita temukan siapa? Pembawa syariat. Jadi akal itu menuntun kita untuk menemukan pembawa syariat. Pembawa syariat ini dalam pikiran kita harus suci, harus maksum, harus terjaga. Nah, maka ketika kita sampai pada pemikiran ini, maka perjalanan tasyri'i kita tidak bisa lepas dari maksumin. Tidak bisa lepas dari maksumin. Kenapa tadi? Karena tadi ini berkaitan dengan wilayah. Ya. Jadi oleh sebab itulah perjalanan tasyri' kita harus melalui maksumin. Nah, pada saat perjalanan kita adalah bersama dengan atau tertuntun oleh maksumin atau orang-orang maksum, maka kemudian kita bisa melintasi perjalanan tasyri'i, lalu kemudian kita menyaksikan semua alam takwini di sisi Allah. Jadi alam takwini alam, tetapi kitabnya ada di sisi Allah, rahasianya ada di sisi Allah SWT. Inilah yang dimaksud di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita lihat lagi ayat Isra dan Mi'raj. Kita dari 17 ya. Ayat 1 dulu, ayat 1 kita lihat di sini. Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang asra bi abdi, perjalankan hambanya. Abad di sini adalah kesatuan. Lailan pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi yang barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Untuk apa? Nah, ini dia. Untuk apa itu perjalanan? Linuriyahu. Untuk kami perlihatkan kepadanya min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepadanya min ayatina. Sama tadi di sini. Ya. Menyaksikan.
Yang disaksikan adalah ayat yang tadi disebut dengan alam takwini. Ya. Yang kita saksikan tadi adalah takwini, tapi melalui syariat tadinya, karena syariat dibutuhkan untuk mensucikan diri tadi. Ya. Linuriyahu min ayatina. Nah, ingat kata-kata ayat tadi itu semuanya kan alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh, di surat Ar-Rum tadi kita baca sore hari tadi, warna bermacam-macam, bahasa bermacam-macam. Itu semuanya adalah ayat. Nah, ternyata rahasianya ada di mana? Di sisi Allah. Fi kitabillah. Min qabli an nabraha, dalam surat Al-Hadid ayat 22 tadi. Jadi linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepadanya. Nah, ini juga disampaikan pada saat Miraj. Ini kan Isra. Ini pada saat Miraj. Mari kita lihat pada saat Miraj. Surat 53. Kita lihat di ayat-ayat ini. Nah, dia. Nah, ini dia. Laqad ra'a. Jadi di sana, ini puncaknya nih kan. Ini sudah sampai di atas, ini adalah Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha. Laqad ra'a. Sungguh dia Nabi. Ra'a di sini pelakunya dia Nabi. Laqad ra'a. Sungguh dia menyaksikan. Min ayati rabbih. Tanda-tanda kebesaran Tuhannya, ayat-ayat Tuhannya, al-kubro yang besar. Kenapa disebut al-kubro? Karena dia menyimpan seluruh rahasia-rahasia yang lain. Al-kubra itu bisa disebut dengan makro. Di dalam makro itulah tersimpan seluruh rahasia yang mikro. Begitu. Karena yang mikro tercakup oleh yang makro. Ini disebut dengan min ayati rabbihil kubro. Sehingga Nabi bisa menyaksikan semuanya. Ketika kita dalam kondisi kita sekarang, dalam kondisi kita berjarak dari yang maha sempurna, kita tidak bisa menyaksikan semuanya dengan panca indera kita. Seperti dikatakan dalam surat 13 bahwa yudrikuhul la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tetapi dia menjangkau panca indera. Kenapa? Ayat rabbihil kubro. Dia adalah makro. Ada lagi berikutnya? Ada Ustadz. Silakan. Ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 kita dari Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru akan mengadakan acara berupa Isra Mi'raj di link Zoom yang sama dengan pembicara Ustadz Haidar Bagur dan Ustadz Miftah. Ya, selanjutnya Ustadz, ini pertanyaan yang ada di kolom C. Baik, terima kasih. Kita jawab pertanyaan pertama dari Mbak Yasani Melda. Seperti itu jugakah saat Nabi Muhammad sering mengusap leher dan mengecup bibir cucu-cucunya? Itu betul sekali sama. Dia mengetahui. Jadi ketika dia mengecup bibir cucunya, mengecup lehernya, karena dia tahu bahwa ini nanti diracun, ini nanti dipenggal, seperti itu. Bahkan kita tahu, bahkan Nabi sudah mempersiapkan botol yang berisi tanah Karbala. Bayangkan itu. Iya. Dari mana ngambilnya nih? Ceritanya dari Jibril. Tapi kan berarti artinya Nabi telah sampai kepada tadi batinnya alam, batinnya agama, karena berjumpa dengan Jibril. Jibril lah yang menyampaikan kepadanya, itu bahasa spiritualnya. Artinya Nabi sendiri sudah sampai di sana, sehingga kemudian menerima botol yang berisi tanah Karbala, dan kemudian meminta kepada Ummu Salamah, istrinya, menyimpan botol ini baik-baik, dan dia mengatakan bahwa kalau botol ini atau tanah ini nanti sudah merah, darah, itu menunjukkan Al-Husain di penggal lehernya. Nah, kan berarti benar-benar itu berdasarkan pengetahuan. Jadi betul. Kemudian dari Pak Burhan. Ketika manusia dan apa saja yang wujud di alam ini tidak mempunyai zat yang murni, karena akan musnah kapan-kapan saja, maka yang lebih sesuai dipredikasikan manusia dan alam ini adalah bayangan semata. Betul sekali. Semua yang ada pada kita, pada alam semesta, hanya bayangan Tuhan saja. Yang namanya bayangan itu kan tergantung daripada
aslinya. Bayangan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri bukan bayangan namanya. Ya, jadi bayanganlah. Dia adalah zat sebenarnya. Dia Allah maksudnya. Dan hanya dapat dikenal melalui rasa. Betul sekali. Diam. Karena kalau bicara itu kan batasan-batasan. Ya, bicara itu definisi-definisi. Berarti masih pada wilayah akal. Ya, jawabannya benar. Jadi ketika kita sudah sampai pada zatnya, tidak ada lagi pembicaraan. Tidak ada lagi bahasa yang cocok. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang zat Tuhan, tidak ada pembicaraan. Definisi tidak ada. Ya. Maka satu-satunya yang bisa menjangkaunya adalah zauk, namanya rasa. Dan rasa itu tanpa kata-kata. Rasa itu tanpa ungkapan-ungkapan. Rasa itu tanpa bahasa. Rasa itu adalah terjadi ketika menyatu antara yang merasa dan dirasa. Disebut rasa manis artinya apa? Ketika gula menyatu dengan lidah kita. Jadi ingat Bapak sekalian, kita bisa merasakan manisnya gula apabila gula itu menyatu dengan lidah kita. Coba kalau gulanya tidak menyatu dengan lidah kita. Atas dasar apa kita mengatakan rasanya manis? Enggak, tidak ada. Ya, jadi disebut rasa manis gula itu karena gula itu menyatu dengan lidah kita. Kita rasakan kopi pahit karena kopi itu menyatu dengan lidah kita. Coba kalau kopinya masih di botol, kopinya masih di luar, ya tidak bisa kita mengatakan kopi ini pahit. Kenapa? Karena belum menyatu dengan alat perasa kita, yaitu lidah kita. Saya kira benar. Jadi apa yang disampaikan Pak Burhan sudah benar. Saya Ustaz. Ada lagi? Saya Ustaz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang tauhid gerak ini seperti apa Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu. Silakan jadi dok. Silakan kedengaran kok. Ya, itu tentang tauhid gerak Ustaz, belum dijelaskan sedikit tentang tauhid gerak itu seperti apa? Apa Allah Maha Gerak atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Kita sudah sampaikan tadi bahwa yang namanya gerak itu perbuatan. Jadi tauhid gerak itu tauhid perbuatan. Jadi cuma 3 macam, perbuatan, sifat, dan zat. Perbuatan itu adalah gerak. Seperti tadi kita ceritakan, daun-daun jatuh itu kan gerak. Itu sebetulnya adalah perbuatan. Perbuatan jatuhnya daun. Gelombang ombak di lautan, itu adalah perbuatan. Burung-burung berkicau mengeluarkan suara, itu perbuatan. Jadi artinya yang disebut dengan gerak itu adalah perbuatan. Sehingga tidak ada gerak, tidak ada perbuatan, tidak ada afal yang bisa kita cari mabda'nya di luar Allah. Semuanya mabda'nya, sumbernya, source-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sumbernya, source-nya Allah, walaupun perbuatan itu banyak bahkan tak terhitung oleh kita, tetapi hakikatnya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, sedikit saja Ustaz. Ya, dalam filsafat kita mengenal gradasi zat. Apa yang membedakan dengan fana zat ini Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, kasus Musa alaihissalam ketika meminta untuk Allah memperlihatkan wujudnya, terus pingsan. Apakah ini dimaksud dengan fana zat juga Ustaz? Mohon koreksi dan penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Kita sampaikan bahwa sebetulnya zat tidak bergradasi. Yang bergradasi adalah wujud. Ya. Jadi apa hubungan antara zat dengan wujud? Zat itu adalah intisari daripada wujud. Jadi zat inilah yang tersimpan di puncak gradasi wujud. Jadi wujud yang bergradasi. Ya, jadi apa namanya gradasi wujud? Ya, ibaratnya wajahnya itu banyak, tetapi zatnya cuma satu. Jadi zatnya tunggal dan tidak bergradasi. Yang bergradasi adalah wujudnya. Jadi kita mengatakan botol ada, rumah ada, kapal terbang ada dan sebagainya. Itu kata-kata ada, wujud itu adalah yang bergradasi. Tapi zatnya sendiri tidak bisa. Karena zat ini adalah rahasia sebetulnya. Rahasia dari segala rahasia. Kita katakan tadi, zat ini tak terkatakan. Begitu sampai pada zat,
tidak ada lagi yang bisa kita katakan. Nah, tetapi yang dikatakan Pak Andi berkenaan dengan pingsannya Nabi Musa dan pengikutnya adalah benar. Jadi mereka ingin mencapai derajat mereka sampai kepada fana zat, ya, dia semuanya hilang. Jadi kata-kata pingsan di situ kan sebetulnya adalah perumpamaan bahwa kalau kita ingin sampai kepada zatnya Allah, ya kita harus tidak ada. Kata tidak ada itu adalah diibaratkan dengan pingsan di sana. Pingsan kan kehilangan kesadaran. Jadi kita ulangi, yang namanya pingsan itu kehilangan kesadaran akan aku, kehilangan kesadaran akan saya, kehilangan kesadaran akan kami, sehingga yang ada adalah Allah saja. Sama ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Maka semua selain dia tidak ada, termasuk kesadaran. Nah, hilangnya kesadaran Musa pada saat itu adalah sebuah fana. Zat, lalu kemudian artinya zat-zat yang lain, karena yang lain itu kan zat itibari. Kemudian yang ada hanya Allah saja. Sehingga dia si pingsan dalam pengertian tidak bisa sampai kepada Allah kalau dia masih memiliki kesadaran selain daripada kesadaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Pak Andi. Assalamualaikum, Ada lagi yang Ustaz. lain? Ya, silakan. Ustaz. Afwan, Ustaz. Boleh tanya Ya, silakan. soalan? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, boleh ditajalikan melalui solat itu adalah pintu Mi'raj seorang mukmin, maka penjelmaan tauhid zat tadi dalam solat tadi, sisi af'al, sifat, zat, boleh kita training diri kita daripada makam solat hubungan yang berbentuk hamba dan takut pada Tuhan, kemudian hamba yang merindui Firdausnya, lalu hamba yang tak memerlukan segala sesuatu termasuk Firdaus tadi, kecuali pada pencipta dia yang dirindui tadi. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, salat ini adalah satu kesatuan dari 3 jenjang tauhid tadinya. Jadi ada tauhid af'al, ada tauhid sifat, dan ada tauhid zat. Semuanya ada di dalam salat. Ulangi lagi, semuanya ada di dalam salat sebetulnya. Nah, maka oleh sebab itulah wajarlah kalau kemudian Nabi mengatakan as-salatu mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj. Apa itu mi'raj? Kalau bahasa kita mi'raj kan naik. Sebetulnya bahasa lainnya adalah fana. Jadi salat itu adalah fananya seorang hamba dan yang ada hanyalah al-khaliq. Yang ada adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin. Nah, kita jemaah sekalian sebetulnya masih jauh dari ini. Kita baru sampai pada tingkat bertabarruk dengan sholat. Jadi kita belum sampai ke situ. Jadi kita ini masih bertabarruk dengan sholat. Yang sampai pada derajat ini siapa? Yaitu orang seperti insan suci, manusia suci, yang Amirul Mukminin. Ya. Amirul Mukminin lah. Kita dengarkan ceritanya Imam Ali. Baru saja dia berwudu sudah merah semua wajahnya. Artinya apa? Sudah menghilang sebetulnya. Yang ada hanya Allah. Kita lihat ketika ada panah menempel di kakinya, ketika dia sholat, dicabut, hilang rasanya, luar biasa. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Ya. Kita saksikan pada saat dia memimpin sholat subuh di masjid di Kufah, lalu dibacok dari belakang kepalanya terbelah, tidak ada kata-kata kasar keluar. Luar biasa. Bapak sekalian ulangi lagi, tidak ada kata-kata kasar keluar. Yang ada adalah fustu warabbil Ka'bah. Kata-kata yang keluar, fustu warabbil Ka'bah. Seraya berpesan, kalau kamu tangkap orang itu, perlakukan dengan baik. Berikan makan, berikan minum, luar biasa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini yang disebut dengan mi'rajul mu'minin, as-salatu mi'rajul mu'minin, dan kata mukmin dalam Al-Quran selalu merujuk kepada Imam Ali. Nah, sekarang bagaimana dengan sebelum kita lanjut, selain daripada kata hadis as-salatu mi'rajul mu'minin, ada lagi hadis as-salatu imaduddin ataukah salatu amududdin. Salat itu adalah tiangnya agama. Apa artinya tiang? Intisari, hakikat. Ya, tiang itu kan hakikat. Kalau tiangnya tidak ada, runtuh. Maka hadis itu mengatakan as-salatu imaduddin,
Wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad tarakadin. Faqad hal wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang meninggalkan sholatnya, dia meruntuhkan agamanya. Nah, jemaah sekalian, pada saat kita sholat itu bergerak dari af'al, makanya sholat kan ada perbuatannya. Lalu kemudian sholat ada sifat-sifatnya, ada komunikasi dan Tuhan. Nah, di manakah kita mencapai tauhid zat dalam sholat? Yaitu pada saat kita sujud. Pada kita sujud itu semuanya tidak ada sebetulnya. Jadi sujud itu sebetulnya adalah tindakan memfanakan semuanya, termasuk zat yang lain selain daripada Allah, termasuk diri kita, sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita, makanya setelah kita sujud baru bertasyahud. Ya, sujud itu sebetulnya tidak ada kata-kata sebetulnya aslinya. Setelah kita bangkit, baru kita menyampaikan apa? Penyaksian kita. Ya. Jadi setelah kita bangkit baru menyaksikan penyaksian. Karena aslinya pada saat kita sujud, ya tidak ada kata-kata. Walaupun ya memang ada sunnah membaca tasbih, tapi secara hakiki pada saat kita sujud itu, yaitu kepala di bawah, apa artinya kepala di bawah? Tidak ada guna, akal tidak terpakai. Ya, jadi akal tidak terpakai di situ. Yang ada hanya zauq. Nah, yang ada hanya musyahadah saja. Pada saat kita bangkit daripada sujud itu, kita membaca asyhadu alla. Yang kita saksikan penyaksian, benar-benar tidak ada lagi perbuatan selain perbuatan Allah. Tidak ada lagi sifat selain daripada sifat Allah. Tidak ada lagi zat selain daripada zat Allah. Itu terkandung di dalam kata asyhadu alla ilaha. Ilahnya itu adalah perbuatan. Ilahnya di situ adalah sifat. Ilahnya di situ adalah zat illallah, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini jemaah sekalian sebagian terjadi, barulah sebetulnya sholat itu benar-benar tanha anil fasyai wal munkar. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya Ustaz. Ya, silakan Pak. Jadi kita sebenarnya tidak boleh dalam ibadah sholat, puasa, atau berhaji, bahkan berziarah, tidak boleh berhenti pada tataran perbuatan saja Ustaz. Begitu Ustaz ya, kalau disederhanakan harus kita naik ke tahapan-tahapan berikutnya, sifat dan zat. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Kita sampaikan bahkan, ada bahkannya, bahkan orang yang beribadah, entah itu ibadah sholat, puasa, haji, kalau masih ada unsur riya di dalamnya, itu bahkan tauhid perbuatan pun belum masuk. Ya, ulangi lagi, ini kan tauhid bertingkat, perbuatan, sifat, dan zat. Yang paling di luar perbuatan. Kita tidak bisa masuk ke zat, kita tidak bisa masuk ke sifat kalau belum selesai di perbuatan. Kita tidak bisa masuk kepada zat kalau tidak selesai di sifat. Dan tidak bisa masuk di sifat kalau tidak selesai di af'al. Nah, bahkan ada orang yang sholat, puasa, zakat, haji, itu bahkan di perbuatan pun tidak selesai, Pak. Ya. Kenapa? Karena dia riya. Nah, ketika dia riya, apa artinya? Perbuatan itu dialamatkan pada dirinya. Ya. Bukan dialamatkan kepada Allah, bukan perbuatan Allah, tapi perbuatan dirinya. Nah, ini yang diceritakan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatim sahun walladzina yura'un. Yura' itu ingin dilihat, riya. Walladzina hum yura'una. Ya, mereka hanya ingin dilihat. Nabi mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya, ini semuanya dalam menceritakan seperti itu. Banyak orang berhaji tapi hajinya mardud, tertolak. Kenapa? Karena semuanya adalah karena riya. Banyak orang datang rajin ke masjid, riya, mau dianggap sebagai ahli masjid. Ya, jadi dalam beribadah benar-benar perlu sekali kita menjaga diri kita, jiwa kita. Benarlah kalau Nabi mengatakan, Al-Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa kalian tidak memperhatikannya? Benar juga ketika Allah mengatakan sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haqqu min rabbihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk, di seluruh alam. Wa fi anfusihim, dalam diri mereka sendiri.
hatta sampai ia tabayan jelas. Nah, sampai jelas. Apa artinya jelas? Tidak ada lagi yang lain. Annahul haq, bahwa satu-satunya zat adalah Allah. Annahul haqqu min rabbihim. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan kesertaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.